Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friska Yarisanti akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Organization and Environmental Influences in the Adoption of Computer Assisted Audit Tools and Techniques (CATT) by Audit Firms in Malaysia, yang diteliti oleh Eugene Shoa, Haina Roslibi, Paul HP UA. Baiklah, pada bagian artikel ini ada 6. Yang pertama, introduction, literature review, research model and hypothesis development, methodology, research dan discussion, dan conclusion. Yang pertama, introduction, di mana alat dan teknik audit berbantuan komputer CATT mencakup teknologi seperti kertas kerja, audit elektronik, database aplikasi, dan perangkat lunak, audit intelijen bisnis menurut Brown dan Davis 2003, Jafrin, Bestaker, dan Lowe 2009, Mahzan dan Ferrecuti 2011. Terlepas dari pentingnya CATT dalam menurunkan biaya audit dan meningkatkan kualitas dan produktivitas audit, Bestaker et al. 2001, Bankar et al. 2002, dan Pincus et al. 2003, dan penggunanya yang luas di negara maju, menurut Lowe et al. 2017, dan CATT belum dimanfaatkan secara luas di negara berkembang, menurut Mahzan 5 2014, Omduk 2015, dan Widuri 2KK 2016. Meskipun penelitian tentang CATT dan adopsi teknologi lainnya telah difokuskan pada teknologi organisasi seperti ukuran perusahaan, kompetensi teknologi informasi karyawan, dan komitmen manajemen puncak, serta faktor lingkungan seperti itu sebagai tekanan pesaing. Kemudian ada 3 faktor lingkungan yang unik untuk lingkungan audit eksternal, yaitu kompleks lingkungan sistem informasi akuntansi klien, tekanan kompetitif dari firma audit lain untuk mengadopsi CATT, dan sejauh mana badan akuntansi profesional mendukung adopsi CATT. Karena klien dengan sistem informasi akuntansi yang kompleks kemungkinan besar akan menunjuk audit yang lebih besar, perusahaan yang memiliki kapabilitas dan investasi yang cukup dalam sumber daya dan keahlian teknologi informasi. Yang kedua, tekanan persaingan untuk mengadopsi CATT lebih kompleks daripada di industri lain. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki pengembangan negara, apakah faktor organisasi dan lingkungan yang unik untuk CATT memiliki pengaruh pada adopsi CATT di antara firma audit. Literatur review-nya yaitu yang pertama Ismail dan Zainal Abidin 2009, di mana penelitiannya yang berkaitan dengan pengetahuan teknologi informasi dan pentingnya teknologi audit di antara perusahaan audit di Malaysia. Yang kedua, Ramen DKK 2015 mendaftarkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi adopsi CATT dan memeriksa korelasi dan perbedaan rata-rata antara faktor tingkat individu dan organisasi. Dan Widuri DKK 2016 melakukan studi kualitatif dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi CATT dan mengidentifikasi dukungan PAB sebagai salah satunya. Dan Lowe DKK 2017 memeriksa persepsi auditor tentang pentingnya CATT dan tingkat penggunaan CATT. Sebagian besar penelitian ini dilakukan di negara maju, menurut Ahmi dan Ken 2013, Aselsen DKK 2017, Bankar et al. 2002, Bestaker DKK 2014, Curtis dan Paine 2014, Grandstand Pros DKK 2008, Lowe DKK 2017. Di mana lingkungan audit mungkin berbeda dari negara berkembang. Misalnya dalam konteks Amerika Serikat, firma audit biasanya dibagi di antara 4 besar, yaitu perusahaan regional, nasional, dan lokal, menurut Lowe DKK 2017, Jafrin et al. 2008. Dan ada banyak aliran penelitian yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi CATT, di mana sebagian besar studi mengeksplorasi adopsi CATT dari tingkat auditor individu, bukan antara perusahaan audit dari sudut pandang organisasi. Namun penerimaan CATT pertama-tama harus dimulai dari keputusan untuk memperoleh teknologi, melakukan investasi awal, dan menyediakan fasilitas untuk adopsi untuk penggunaan auditor. Tetapi pada studi sebelumnya memiliki keterbatasan karena hanya mempertimbangkan faktor karakteristik teknologi, bukan organisasi dan lingkungan. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, peneliti menggunakan framework TOE yang memungkinkan peneliti untuk meneliti secara luas serangkaian faktor teknologi
organisasi dan lingkungan. Menurut Venkatesh dan Bala 2012, TOE adalah kerangka kerja adopsi tingkat perusahaan yang dikembangkan oleh Tornazky dan Fresches 1990, dan TOE mengusulkan pentingnya dari berbagai faktor kontekstual dalam adopsi inovasi teknologi menurut Venkatesh dan Bala 2012. Kerangka TOE adalah banyak digunakan dalam literatur teknologi informasi dan telah digunakan untuk menentukan faktor adopsi dan berbagai konteks teknologi informasi. Kerangka TOE relevan untuk mempelajari adopsi CATT karena melampaui paradigma teknologi termasuk perspektif organisasi dan lingkungan. Selanjutnya tentang modal penelitian dan pengembangan hipotesis, di mana pada kerangka TOE menjelaskan 3 elemen yang berdampak pada adopsi inovasi teknologi perusahaan, khususnya konteks teknologi, organisasi, dan lingkungan menurut Tarnowski dan Fresches 1990. Pertama kita akan membahas tentang konteks lingkungan, di mana ada tiga faktor yaitu kompleksitas sistem informasi akuntansi klien, tekanan kompetitif, dan tingkatan persepsi profesional dengan variabel konteks lingkungan untuk menguji apakah mereka mempengaruhi adopsi CATT di negara seperti Malaysia. Di mana konteks lingkungan terbagi atas kompleksitas sistem informasi akuntansi klien, tekanan kompetitif, dan tingkatan persepsi dukungan badan akuntansi profesional. Pertama yaitu kompleksitas sistem informasi akuntansi klien, di mana sistem informasi akuntansi klien itu memeriksa sejauh mana klien KAP memiliki sistem akuntansi yang kompleks, dan ini terdiri dari sejauh mana klien memiliki sistem pelaporan keuangan yang sangat terkomputerisasi menurut Javin et al. 2008, dan tingkat kompleksitas kesulitan dan sifat transaksi yang diproses oleh sistem informasi akuntansi di organisasi menurut Ahmi dan Ken 2013, sehingga hipotesis pertama, kompleksitas sistem informasi akuntansi klien secara positif mempengaruhi adopsi CATT. Yang kedua yaitu tekanan kompetitif, di mana tekanan kompetitif dapat mempengaruhi keputusan organisasi untuk mengadopsi teknologi. Menurut Bromford dan Freund 2003 DKK, misalnya contohnya itu ketika organisasi menemukan bahwa firma audit lain memperoleh manfaat dari teknologi melalui kualitas dan efisiensi audit yang terbukti, mungkin akan mengikuti untuk menuai manfaat yang sama. Dengan tekanan dari kompetitor, siapa telah mengadopsi teknologi baru ke tingkat yang tinggi, perusahaan harus mengadopsi teknologi yang sama untuk meningkatkan proses bisnis untuk menjaga kepuasan klien. Sehingga keluarlah hipotesis kedua yaitu tekanan kompetitif secara positif mempengaruhi adopsi CATT. Selanjutnya yaitu tingkat persepsi dukungan badan akuntansi profesional, di mana dukungan PAB mengacu pada sejauh mana standar penentuan dan panduan dan dukungan oleh badan-badan ini yang mendorong firma audit untuk mengadopsi CATT, dan PAB yang mengatur firma audit termasuk American Institute of Certificate Public Accountant, Federasi Akuntan Internasional, dan Dewan Standar Akuntansi Malaysia, dan badan pengatur di negara berkembang yang dianggap penting untuk menciptakan kesadaran inovasi teknologi di kalangan perusahaan audit, dan di mana Institut Akuntansi Malaysia MIA IFAC telah merilis standar seperti International Standard on Auditing dan sebagai pedoman bagi anggota profesional untuk melakukan audit menggunakan CATT, sehingga keluarlah hipotesis ketiga tentang tingkat persepsi dukungan badan akuntansi profesional secara positif mempengaruhi adopsi CATT. Yang selanjutnya itu konteks organisasi, di mana tingkat konteks organisasi ini terdiri atas ukuran perusahaan secara langsung yang diadopsi CATT, ukuran moderat perusahaan dipengaruhi oleh kompleksitas kliensia adopsi CATT, dan komitmen manajemen puncak, dan kompetensi teknologi informasi karyawan. Yang pertama yaitu ukuran perusahaan secara langsung diadopsi oleh CATT, di mana penelitian di negara maju menunjukkan bahwa ukuran perusahaan audit signifikan dalam menentukan penggunaan audit teknologi informasi menurut Lowe DKK 2017. Tetapi literatur sistem informasi juga mengutip ukuran perusahaan sebagai anteseden untuk adopsi teknologi menurut Bala dan Vankes 2007 DKK. Kemudian dibandingkan dengan perusahaan yang berukuran kecil,
Perusahaan besar cenderung memiliki lebih banyak ekonomi skala yang memungkinkan mereka mempekerjakan lebih banyak karyawan yang berinvestasi dalam teknologi untuk memfasilitasi adopsi teknologi. Sehingga keluarlah hipotesis keempat di mana ukuran perusahaan secara positif mempengaruhi adopsi CATT. Selanjutnya, ukuran moderat perusahaan dipengaruhi kompleksitas klien sistem informasi akuntansi pada adopsi CATT, di mana perusahaan besar lebih cenderung memiliki klien dengan sistem informasi akuntansi yang lebih kompleks, menurut Lowe et al. 2017 dan Jafrin et al. 2008. Di mana karena perusahaan-perusahaan ini lebih cenderung memilih perusahaan audit yang lebih besar karena kemampuan mereka untuk mengaudit sistem informasi akuntansi yang kompleks dan memberikan hasil yang lebih tinggi kualitas pekerjaan auditnya. Tetapi di sisi lain perusahaan kecil mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mengadopsi teknologi dalam mengaudit klien yang memiliki teknologi informasi yang kompleks. Sehingga keluarlah hipotesis kelima di mana ukuran perusahaan memoderasi hubungan antara kompleksitas sistem informasi akuntansi klien dan adopsi CATT. Selanjutnya itu komitmen manajemen puncak, di mana komitmen organisasi didefinisikan sebagai tingkat dukungan yang diberikan oleh manajemen puncak perusahaan audit untuk adopsi CATT. Dukungan manajemen puncak sangat penting dalam pengambilan keputusan untuk adopsi teknologi dalam sebuah perusahaan menurut Mumford dan Froehlich 2003, Mahzan dan lainnya 2009, dan Ramati dan Premuka 1955. Di mana karena memfasilitasi penyedia perangkat keras dan fasilitas perangkat lunak dan pengembangan keahlian teknis. Dan juga manajemen puncak juga ada dukungan yang mencakup kesediaan manajemen untuk menyediakan sumber daya keuangan untuk adopsi teknologi. Sehingga keluarlah hipotesis ke-6, yaitu komitmen manajemen puncak secara positif akan mempengaruhi adopsi CATT. Selanjutnya yaitu kompetensi teknologi informasi karyawan, di mana faktor yang mempengaruhi adopsi CATT, di mana CATT itu mensyaratkan auditor untuk memiliki keterampilan teknologi informasi yang fasih untuk mengoperasikan alat dan yang lebih penting menginterpretasikan hasil. Sehingga keluarlah hipotesis ke-7, yaitu kompetensi teknologi informasi karyawan perusahaan audit secara positif akan mempengaruhi adopsi CATT. Selanjutnya yaitu konteks teknologi, yaitu sebagai variabel kontrol, di mana faktor teknologi dalam kerangka TOE mengacu pada fitur yang dapat mempengaruhi organisasi dalam memutuskan apakah atau tidak mengadopsi teknologi. Namun kerangka kerja TOE tidak secara eksplisit mendefinisikan fitur-fitur ini. Dan terdapat 5 karakteristik teknologi, yaitu keunggulan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, observabilitas, dan triability. Sehingga dapat kita lihat di gambar ada 7 hipotesis yang diajukan yang menjelaskan pengaruh adopsi CATT dari variabel kontrol yang ditunjukkan pada gambar 1, di mana sebelumnya sudah dijelaskan ada 7 hipotesis yang tadi yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya yaitu metodologi. Pada metodologinya yaitu selama periode 3 bulan peneliti mendistribusikan survei ke semua firma yang berjumlah 1.367 audit yang terdaftar di Institut Akuntan Malaysia MIA, direktori perusahaan anggota. Yang kedua, menindaklanjutkan dengan 2 pengingat melalui email dan panggilan telepon acak, dan 1 responden adalah manajer audit atau direktur audit 38,3%, yang diikuti oleh auditor senior 35,1%, dan mitra perusahaan 13,8%, dan mengelola mitra 12,8%. Selain jasa audit keuangan, perusahaan juga menyediakan jasa berikut: perpajakan 89,8%, dan penasihat keuangan 58,9%, dan penasihat bisnis 45,6%, dan audit internal 25,8%, dan audit teknologi informasi 19,0%. Dari 201 tanggapan, 5 tanggapan tidak lengkap yang melebihi 15% pertanyaan dihapus dari data. Dan untuk mereka yang di bawah 15%, peneliti menghitung data yang hilang dengan konstruksi dan menemukan mereka berada di bawah 3%. Sebagai data yang hilang dengan konstruksi di bawah ambang batas 5%, peneliti ini menggunakan algoritma ekspektasi maksimisasi M yang diimplementasikan dalam SPSS. Setelah diproses pembersihan data, jadi total 188 tanggapan ditemukan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Secara total, peneliti menganalisis tanggapan dari 158 perusahaan.
Selanjutnya termasuk metodologi juga, yaitu pengukuran variabel. Pada pengukuran variabel, item kuesioner sebagian besar berasal dari diadaptasi dari instrumen survei sebelumnya yang telah diuji dan dinilai. Pertama, dua pengukuran variabel independen dan dependen yang berbeda digunakan dalam kuesioner. Skala akhir poin dan format untuk variabel independen berkisar dari skala pengukuran bipolar, yaitu sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Sedangkan titik akhir skala variabel dependen adalah pengukuran unipolar. Kedua, instruksi dalam kuesioner meyakinkan responden bahwa tidak ada jawaban yang disukai, benar atau salah, dan resepsi mereka tentang adopsi teknologi audit. Dan ketiga, kuesioner dibagikan kepada mitra, yaitu mitra pengelola, manajer audit, dan audit senior untuk mendapatkan tanggapan dari berbagai responden yang mewakili perusahaan. Ini dilakukan untuk meminimalkan efek penilaian umum. Selanjutnya itu pengukuran variabel dependen, di mana pengukuran variabel ini diadopsi dari literatur sebelumnya, yaitu total scope produk dari jumlah aplikasi CATT yang diadopsi dan tingkat tugas audit yang dilakukan dengan memanfaatkan CATT. Selanjutnya itu pengukuran variabel counter dan independen, item untuk semua konstruksi kecuali ukuran perusahaan diukur menggunakan skala bipolar 7 titik mulai dari sangat tidak setuju menjadi sangat setuju. Untuk ukuran perusahaan, konstruk diukur dengan jumlah karyawan menurut Tong 1999, Toranaski dan Fleischer 1990. Kemudian teknik analis menggunakan teknik SEM yang berguna untuk penelitian yang memiliki sampel relatif ukurannya kecil. Selanjutnya yaitu hasil, di mana hasil memenuhi uji validitas diskriminan karena semua item dimuat lebih tinggi pada konstruk mereka sendiri daripada pada konstruk model lain. Peneliti kemudian melakukan model pengukuran dan pengujian model struktural seperti yang ditetapkan oleh Hardwick DKK 2014. Di mana pada model pengukurannya validitas konveren dari model pengukuran pembebanan keandalan komposit dan alpha konbat dari semua item variabel lebih tinggi dari 0,7, sedangkan nilai-nilai rata-rata varian di STAV untuk semua konstruk lebih dari ambang batas 0,5, sehingga memberikan bukti validitas konveren dalam penelitian menurut Rambut DKK 2014. Juga menguji validitas diskriminan dari model pengukuran untuk mengidentifikasi apakah setiap variabel benar-benar berbeda variabel lain dalam model dan dinilai baik pada tingkat item dan konstruksi melalui pembebanan silang menggunakan Fornell kriteria Larker dan nilai rasio korelasi heterothread monothread. Sebelum menilai modal struktural, peneliti juga memeriksa nilai faktor influensi varian dalam FIF dari masing-masing variabel independen. Nilai FIF berkisar dari minimum 1,25 hingga maksimum 4,7. Hasilnya tidak ditampilkan yang berada di bawah maksimum 5,0. HRA 2010, Rambut DKK 2014, Venkates dan Bala 2012. Ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah kolinearity. Selanjutnya pada model struktural, hasil penelitian menunjukkan bahwa di antara variabel lingkungan, kompleksitas sistem informasi akuntansi klien, hipotesis 1, dan di persepsi tingkat dukungan badan akuntansi profesional, hipotesis ketiga, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap adopsi CATT. Namun tekanan kompetitif, hipotesis kedua, tidak. Ketika variabel organisasi yaitu komitmen manajemen puncak, hipotesis ke-6, ukuran perusahaan, hipotesis ke-4, dan kompetensi teknologi informasi karyawan, hipotesis ke-7, signifikan secara statistis. 4 dari kontur teknologi variabel yaitu observabilitas, kompatibilitas, reliability, dan keuntungan relatif secara signifikan mempengaruhi adopsi CATT. Selanjutnya itu diskusi dan kesimpulan, di mana sebagian besar peneliti tentang adopsi CATT difokuskan pada negara-negara maju. Meskipun penting adopsi CATT dalam pengembangan negara rendah, makalah ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan dengan memeriksa faktor organisasi dan lingkungan yang mungkin menjelaskan hal ini dengan menggunakan adopsi teknologi. Studi ini menemukan dukungan untuk mempengaruhi kedua jenis faktor pada adopsi CATT pada Malaysia. 2 dari 3 faktor lingkungan yaitu kompleksitas informasi akuntansi klien dan dukungan PAB ditemukan menjadi penentu yang signifikan pada adopsi CATT. Peneliti tidak menemukan bukti yang mendukung pada faktor tekanan pesaing dari KAP lain.
Ketiga, variabel konteks organisasi yaitu ukuran perusahaan, komitmen manajemen puncak, dan kompetensi teknologi informasi karyawan ditemukan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap adopsi CATT. Selain itu, ukuran perusahaan memiliki efek moderat dalam menjelaskan pengaruhnya kompleksitas sistem informasi akuntansi klien pada adopsi CATT. Hasil penelitian berkaitan dengan kompleksitas sistem informasi akuntansi klien, ukuran perusahaan, komitmen manajemen puncak, kompetensi teknologi informasi karyawan, pelayanan, dan kompleksitas konsisten dengan studi sebelumnya di negara maju. Dan makalah ini juga mengusulkan dua variabel yang tidak diteliti dalam penelitian sebelumnya, yaitu dukungan PAB dan moderasi ukuran perusahaan dari klien. Dukungan PAB yang dirasakan memiliki pengaruh positif pada adopsi CATT firma audit. PAB menyediakan sertifikasi kepada anggota seperti auditor sistem informasi yang bersertifikat CISA yang membantu auditor mengembangkan keterampilan teknologi informasi yang dibutuhkan untuk mengadopsi CATT. PAB juga menyediakan program pendidikan dan pelatihan profesional yang membantu mengembangkan kompetensi teknologi informasi mereka dan pengetahuan yang memfasilitasi adopsi CATT. Ditemukan juga bahwa ukuran perusahaan memiliki efek moderat dalam menjelaskan asosiasi kompleksitas sistem informasi akuntansi klien dengan adopsi CATT. Untuk perusahaan kecil dengan lebih sedikit sumber daya terkait teknologi informasi, kompleksitas sistem informasi akuntansi klien memiliki pengaruh yang lebih kecil pada adopsi CATT. Sedangkan untuk perusahaan besar dengan sumber daya terkait teknologi informasi yang lebih besar, kompleksitas sistem informasi akuntansi klien memiliki pengaruh yang lebih besar pada adopsi CATT. Penelitian ini memberikan kontribusi untuk sistem informasi akuntansi dan literatur audit dengan memberikan bukti bahwa faktor organisasi dan lingkungan yaitu kompleksitas sistem informasi akuntansi klien dan dukungan PAB secara signifikan mempengaruhi adopsi CATT dalam konteks negara berkembang dan juga memberikan kontribusi unik dengan memodifikasi kerangka TOE. Sekian presentasi saya. Jika ada pertanyaan atau sanggahan atau tanggapan saya persilakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.